Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, doa dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi zakiri man zakarahu wa zaidi man syakarahu. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa uthni alaihi al-khair kullahu wa usalli wa usallimu ala nabiyyihi wa taradda an alihi wa sahabatihi wa ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Menyebut Allah dengan hati dan lisan termasuk amalan baik, termasuk amalan yang paling besar dan paling baik pahalanya. Bagaimana tidak, sementara Allah berfirman, "Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Baqarah 152. Allah mengingat orang yang mengingatnya. Inilah balasan yang Allah berikan kepada orang yang mengingatnya. Adakah kedudukan yang lebih mulia atau derajat yang lebih tinggi melebihi Rabb Tabaraka wa Ta'ala, Rabb dan pemilik segala sesuatu, mengingat hamba yang mengingatnya? Dengarkanlah sabda Rasulullah terkait penjelasan keutamaan mengingat Allah dengan hati dan lisan. Maukah aku beritahukan kepada kalian amalan kalian yang paling baik dan paling suci di sisi Rabb pemilik kalian? Paling tinggi dalam derajat kalian, lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian berhadapan dengan musuh lalu kalian menebas leher mereka dan mereka menebas pundak-pundak kalian. Mereka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mengingat Allah Ta'ala. Perintah Rabb kita untuk banyak-banyak berzikir sudah cukup menunjukkan keutamaan zikir. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Al-Ahzab 4142. Zikir dan syukur merupakan alasan kehidupan dan rahasia alam wujud ini. Allah ingin diingat dan disyukuri, lalu Ia menciptakan alam langit dan alam bumi untuk manusia. Allah menciptakan manusia agar mengingat Allah dan bersyukur kepadanya. Dengarkanlah firman Allah terkait keutamaan zikir. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai dengan dugaan hambaku terhadapku, atau aku kuasa untuk memberlakukan hambaku seperti yang ia kira terhadapku. Dan aku bersamanya saat ia menyebutku. Jika ia menyebutku dalam dirinya, aku menyebutnya dalam diriku. Jika ia menyebutku di suatu perkumpulan, aku menyebutnya di suatu perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Para malaikat yang didekatkan kepada Allah jelas lebih baik dari manusia, meski mereka orang-orang berbakti dan soleh. Dan ketahuilah, mengingat Allah adalah benteng kokoh dari penyesatan dan fitnah syaitan. Ketika seorang hamba mengingat Allah dengan hati dan lisan, mustahil melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dosa-dosa besar ataupun kecil yang dilakukan manusia tidak lain terjadi dalam kondisi lalai dan lupa mengingat Allah. Karena orang yang mengingat Allah dengan hati dan lisan adalah insan hidup dengan kehidupan yang sempurna, di mana tidak memungkinkan baginya untuk melemparkan diri ke dalam neraka atau murka Allah. Adapun orang yang meninggalkan dan melupakan zikir, ia mati. Orang seperti ini dengan mudah dilemparkan syaitan ke tempat sampah di mana saja seperti yang diinginkan syaitan.
Dengarkanlah sabda Rasulullah dalam riwayat Al-Bukhari yang menegaskan hakikat ini. Perumpamaan orang yang mengingat Arabnya dan orang yang tidak mengingatnya, laksana orang hidup dan orang mati. Laksana orang hidup dan orang mati. Zikir yang melindungi seorang hamba dari dosa dan kesalahan, juga menjaganya dari fitnah syaitan adalah zikir yang telah dicontohkan dan disyariatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kaum mukminin yang beliau perintahkan dan anjurkan. Oleh karena itu, hafalkanlah zikir-zikir yang diriwayatkan. Oleh karena itu, hafalkanlah zikir-zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi. Pahamilah makna-makna dan petunjuk-petunjuknya, karena zikir dengan cara seperti ini mendatangkan pahala lebih besar dan lebih mewujudkan perlindungan dari segala dosa dan was-was syaitan. Berikut ini beberapa zikir yang diriwayatkan dari Nabi. Silahkan Anda semua menjadikan zikir ini sebagai wirid yang rutin Anda baca pada pagi dan petang hari, karena akan menghilangkan dahaga ruhani manusia sepanjang hidup, karena jauh dari negeri tempat menetap yang ada di dekat Arabnya. Pertama, zikir pagi, yaitu bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah semata yang tiada memiliki sekutu, baginya kerajaan dan pujian. Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Dari Nabi bahwa beliau bersabda. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dari Nabi bahwa beliau bersabda, barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, menjadi pelindung baginya dari setan pada hari itu hingga sore hari. Tiada siapapun yang membawa amalan lebih baik dari yang ia bawa kecuali orang yang mengamalkan lebih dari itu. Kedua, juga diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdih, yang artinya maha suci Allah dan dengan memujinya 100 kali dalam sehari, gugurlah kesalahan-kesalahannya meski sebanyak buih lautan. Dua wirid ini lebih baik dari dunia seisinya. Oleh karena itu, tidak ada yang terhalang dari amalan dan kebaikan ini selain orang yang benar-benar terhalang dari segala kebaikan. Kasihanilah diri kalian, jangan sampai jadi orang-orang yang terhalang dari kebaikan. Saya mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah agar senantiasa membaca wirid subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali, kemudian digenapkan 100 dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah semata yang tiada memiliki sekutu, baginya kerajaan dan pujian. Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wirid ini dibaca setiap kali selesai solat. Berdasarkan sabda Nabi kepada sahabat-sahabat yang bertanya kepada beliau, maukah aku ajarkan sesuatu kepada kalian yang dengannya kalian bisa menyusul orang yang telah mendahului kalian? Dengannya kalian bisa mendahului orang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari kalian kecuali orang yang mengamalkan seperti amalan kalian. Mereka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, kalian membaca tasbih, tahmid dan takbir setiap kali usai solat sebanyak 33 kali. Saya juga mengingatkan kalian pada wirid Fatimah binti Rasulullah dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Ketika Fatimah mengadu letih kepada Rasulullah dan meminta seorang pelayan, karena Rasulullah tidak punya yang dimintai Fatimah, beliau akhirnya datang menemuinya pada malam hari. Kala itu ia sudah tidur bersama Ali bin Abi Thalib. Beliau kemudian bersabda, jika kalian berdua hendak tidur, bacalah tasbih sebanyak 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir sebanyak 33 kali. Itu akan membantu kalian berdua untuk menghadapi keletihan-keletihan hidup. Ali pernah ditanya, apakah kau pernah meninggalkan zikir yang diberikan Rasulullah kepadamu dan Fatimah ini? Ia menjawab, demi Allah aku tidak pernah meninggalkannya, tidak pula pada malam Siffin,
Itulah malam peperangan sengit antara dia dan musuh-musuhnya. Semoga Allah meridai mereka semua. Memohon perlindungan kepada Allah, berdoa kepadanya, membaca salawat dan salam kepada Rasulnya, dan membaca kitabnya termasuk di antara bentuk-bentuk zikir. Maka amalkanlah semua itu. Termasuk isti'azah adalah bacaan setelah salawat untuk Nabi dalam tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahyaya wal mamat min syarri fitnatid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari neraka jahannam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari jahatnya fitnah Al-Masih Dajjal. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung pada ridhamu dari murkamu. Aku berlindung pada keselamatanmu dari hukumanmu. Aku berlindung pada sifat rahmatmu dari sifat adilmu. Aku tidak mampu menghitung pujian untukmu, engkau sebagaimana yang engkau sanjungkan pada dirimu sendiri. Saat hendak membaca Al-Quran, terlebih dahulu membaca isti'azah berdasarkan firman Allah. Maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran wa ashkuruhu syukran jazilan wa usni alaihi sana'an ataran jamilan wa usalli wa usallimu ala nabiyyihi wa khairatihi min khalqihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Doa adalah ibadah karena Allah memerintahkannya melalui kalamnya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Mu'min ayat 60. Dan kalamnya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, sungguh ia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Silakan Anda memilih mana saja doa yang Anda sukai, karena inilah yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan di antara doa yang paling disukai adalah sebagai berikut. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat menjaga diri dan kecukupan. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berikanlah petunjukmu padaku, selamatkanlah aku dan berilah aku rizki, dibaca saat duduk di antara dua sujud dalam solat. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizki yang halal agar terhindar dari yang haram. Cukupilah aku dengan karuniamu supaya tidak meminta pada selainmu. Allahumma inni as'aluka min khaira ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika mimma sta'aza minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikan yang diminta hamba dan Rasulmu Muhammad kepadamu, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang hamba dan Rasulmu Muhammad memohon perlindungan kepadamu darinya. Engkaulah yang dimintai pertolongan dan engkaulah yang menyampaikan. Tiada daya dan kekuatan tanpa pertolonganmu. Demikian sejumlah doa-doa Rasulullah. Maka hafalkanlah,
Bacalah saat berdoa dalam kondisi ingat, bukannya lalai ataupun lupa, karena di antara syarat terkabulnya doa adalah seorang hamba berdoa dalam kondisi ingat dan khusyuk, tidak lupa ataupun lalai. Terkait membaca selawat dan salam untuk Nabi, Allah mewajibkannya kepada setiap mukmin. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Al-Ahzab 56. Nabi menganjurkan membaca solawat karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan pahala yang besar. Rasulullah bersabda, bersolawatlah kepadaku di mana saja kalian berada, karena solawat kalian sampai kepadaku. Beliau bersabda, barang siapa membaca salawat kepadaku 1 kali, Allah melimpahkan rahmat kepadanya sebanyak 10 kali. Beliau bersabda, manusia yang paling berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Beliau bersabda, sesungguhnya di antara hari kalian yang terbaik adalah hari Jumat. Maka banyak-banyaklah membaca salawat kepadaku pada hari itu, karena bacaan solawat kalian diperlihatkan kepadaku. Beliau bersabda, rugilah orang yang namaku disebut di dekatnya, lalu ia tidak membaca solawat kepadaku. Beliau bersabda, orang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di dekatnya, ia tidak membaca solawat kepadaku. Bacaan solawat yang paling pendek adalah Allahumma salli ala Muhammad wassallim taslima. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan limpahkanlah kesejahteraan kepadanya. Sedangkan bacaan salawat yang paling agung adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau melimpahkan rahmat Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha agung. Ya Allah, limpahkanlah berkah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau limpahkan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha agung. Lafal bacaan salawat banyak bentuknya. Mana saja yang dibaca seorang hamba, ia sudah menunaikan kewajiban dan mendapatkan pahala besar. Maka dari itu, bacalah salawat dan salam kepada Nabi kalian. Doakanlah keridhaan kepada keluarga dan para sahabat beliau. Mohonkanlah ampunan dan rahmat kepada orang-orang mukmin, lelaki dan wanita. Memohonlah hidayah dan taufik untuk imam dan para pemimpin kalian. Faya ibadallah, ittaqullaha wa'lamu annallaha yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifaha. Yuhibbu min ibadihi ayyakunu fi takmili islamih wa imanihi wa innahu la yahdil qawmal fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wala tada' fina wala ma'ana syaqiyyan wala mahruman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون